kegiatan kita alangkah baiknya kita buka dengan berdoa. Di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Ananda. Oke, untuk itu Ibu mau tanya dulu nih, Ananda sekalian sudah tahu belum maksud dan tujuan kita berada di ruangan BK ini akan melakukan kegiatan apa? Belum. Ya. Jadi Ibu kasih tahu, di sini kita akan melakukan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini ada yang udah pernah dengar belum atau pernah nih mengikuti yang namanya konseling kelompok? Udah dengar aja ya. Oke, Ibu jelaskan. Jadi di sini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa, Bu? Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang nantinya akan diberikan oleh guru BK kepada peserta didik secara berkelompok seperti kita sekarang ini, di mana guru BK sebagai pimpinan kelompok dan Anda sekalian sebagai anggota kelompok. Nah, nantinya di sini kita akan membahas permasalahan pribadi yang ada dalam diri peserta didik yang mengganggu pikiran, perasaan dari peserta didik juga. Nah, tujuan kita melakukan ini konseling kelompok ini apa? Tujuannya nantinya agar permasalahan yang dibahas ini bisa kita tuntaskan, kita selesaikan secara berkelompok. Dan nantinya dalam kegiatan ini tentunya Anda semua mendapatkan informasi baru, pelajaran baru nantinya. Sekiranya nanti jika dari salah satu Anda mengalami permasalahan yang sama. Oke, dalam kegiatan ini nih ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan dalam kegiatan ini. Yang nantinya Ibu harapkan dalam kegiatan ini segala sesuatu yang kita bahas yang tentunya secara pribadi gitu kan, tentunya untuk menjadi rahasia kita bersama tanpa kita bawa keluar daripada kegiatan kita pada hari ini. Kemudian juga Ibu harapkan dalam kegiatan ini Anda semua berani untuk terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, kritikan maupun sarannya nantinya. Oke? Kemudian juga Ibu harapkan nih Anda semua di sini datang dalam keadaan sukarela tanpa ada keterpaksaan atau dorongan dari pihak manapun. Ada yang terpaksa datang ke sini? Tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian juga Ibu harapkan nanti dalam kegiatan ini Anda dan semuanya aktif ya dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga di sini kita menggunakan bahasa yang sopan tanpa melanggar norma yang berlaku. Dan kemudian nantinya sebelum bertanya atau beri saran, alangkah baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, sejauh itu ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya. Oke, sebelum kita lanjut, sepertinya kita ini berasal dari kelas yang berbeda-beda ya. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya saling mengenal dan akrab nantinya dalam kegiatan ini. Oke, untuk perkenalannya Ibu mulai dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Sari. Ibu biasa panggil Ibu Tiara. Ibu sudah kerja di sekolah kita ini kurang lebih 1,5 tahun. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh silakan. Rumahnya di mana, Bu? Untuk rumah Ibu rumahnya di Bangau. Di sini ada yang rumahnya di Bangau? Dekat, Bu. Dekat ya, tapi nggak ada ya yang di Bangau ya. Oke. Kira ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Boleh dari Anda sekalian memperkenalkan diri nih. Siapa dulu nih? Siapa dulu kira-kira? Saya, Bu. Oke, silakan. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Mas Ayu. Teman-teman bisa panggil aku Mas. Nah, aku dari 11 PS2. Halo. Selanjutnya siapa lagi? Nah, dulu nih. Oke, boleh. Ya, dulu. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Novia Nusya Fitri. Saya biasa dipanggil Novia. Saya dari kelas 12 di kelas 1. Halo Novia. Oke, boleh selanjutnya. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Novia Ramadhani. Biasanya
Oke, sepertinya sudah saling mengingat nih ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum itu mungkin dari anda semuanya ada yang mau permisi ke kamar mandi terlebih dahulu atau mau minum dulu boleh? Tidak. Ada ya. Posisi kursinya sudah nyaman? Sudah. Sudah ya. Oke, ditegaskan sudah? Sudah siap ya untuk melanjutkan kegiatan kita selanjutnya? Oke, ditegaskan sekali lagi. Dalam kegiatan ini diharapkan segala sesuatu yang kita bahas yang sekiranya memang benar-benar bersifat pribadi, alangkah baiknya menjadi rahasia bersama tanpa kita bawa keluar daripada kegiatan kita pada hari ini. Kemudian juga Ibu harapkan nantinya Anda semua mau berani terbuka ya dalam menyampaikan permasalahannya, pendapatnya maupun sarannya. Kemudian juga Anda semua secara sukarela melakukan segala sesuatu yang ada dalam kegiatan kita ini. Kemudian juga kita tentunya dalam kegiatan ini menggunakan tutur kata yang sopan tanpa menyakiti perasaan siapapun yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Kemudian juga nantinya sebelum menyampaikan pendapat atau bertanya, baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke? Oke, dalam kegiatan ini nantinya kita akan membahas permasalahan yang ada dalam diri anda semuanya. Nah, nanti permasalahan seperti apa, Bu? Jadi permasalahan itu adalah hal-hal yang mengganggu pikiran dari anda semuanya, mengganggu perasaan juga ya pastinya. Oke, berarti dalam kegiatan ini nanti kita akan membahas permasalahan pribadi ya yang ada pada diri anda sekalian. Oke, di sini siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Banyak nih ya. Satu-satu nih, dari mana dulu nih? Boleh? Oke, dari Aulia dulu. Love bombing, Aulia di love bombing. Siapa nih yang love bombing Aulia? Siapa lagi nih? Boleh? Aduh, siapa lagi nih? Coba dulu nih. Dulu deh. Masalah pertemanan, Aulia tadi love bombing, Silvi masalah pertemanan. Ada lagi? Siapa dulu nih? Najla dulu deh. Susah tidur, berarti Najla sering begadang ya. Oke, Cynthia ada lagi? Oke, siapa Novia? Insecure apa nih Novia? Berat badan. Oke, ada banyak nih yang permasalahannya ya. Ada lagi? Siapa dulu nih? Mas Naku. Gimana? Oh, suka lupa. Oke, ada lagi? Oke, sekarang Mas Nam. Sulit berkonsentrasi dalam belajar ya Mas Na. Oke, ada lagi? Dulu nih, Ibu apa Aulia? Kalau saya tidak mendapatkan restu dari orang tua terhadap hobi saya, Bu. Tidak mendapatkan restu dari hobi yang Iya, Bu. disukai ya Ibu ya. Ada lagi? Oh, susah tidur jika ada beban pikiran ya. Oke, ada banyak nih permasalahan yang Anda sebutkan tadi. Tapi dalam kegiatan ini kita hanya akan membahas satu permasalahan saja. Kira-kira permasalahan siapa nih yang sekiranya urgent untuk kita selesaikan pada kegiatan ini? Boleh? Permasalahan dari Teguh. Ada lagi saran dari teman lainnya? Oke, jadi kita akan membahas menurut Aulia kita akan membahas permasalahan Teguh. Teguh bagaimana bersedia permasalahan yang kita bahas? Bersedia. Kita sepakat ya membahas permasalahan Teguh. Oke, Teguh mungkin Teguh boleh menjelaskan sedikit lebih rinci nih, gimana sih sampai hobi Teguh tidak direstui oleh orang tua Teguh? Jadi Bu, kan saya memiliki hobi itu kayak bermain game online itu, Bu. Tapi hobi saya ini baru munculnya setelah COVID kemarin kan, Bu. Sebelumnya itu masih kayak sama lah kayak anak-anak di luar sana tuh kayak futsal atau bola gitu. Nah, jadi ketika itu Bu, saya merasa kalau game ini lebih menyenangkan, Bu. Jadi saya lebih banyak di rumah. Ada Bu, ngumpul sama kawan-kawan juga, tapi kawan-kawan yang sama main game juga, Bu. Nah, jadi di situ posisinya saya selalu pulang larut malam, Bu. Terus orang tua saya nanya kenapa pulang larut malam. Terus katanya kan nggak bagus pulang jam segitu katanya. Terus saya bilang, Bu, saya punya hobi
hobi yang ada dari desain itu. Terus beberapa bulannya saya sering ikut turnamen Bu. Namun orang tua saya tidak mendukung Bu, walaupun saya pernah juara atau apa gitu Bu. Nah terus di akhir tahun kemarin Bu, saya mendapatkan rezeki Bu, diterima trial di tim besar juga Bu di Indonesia gitu. Namun di situ saya menjelaskan kepada orang tua saya, kalau saya lolos dari tahap ini, saya akan mengambil cuti kuliah Bu. Namun di situ orang tua saya kayak makin kurang suka ya Bu, kayak pentingkanlah kuliah dulu daripada ini katanya. Ini tuh belum jelas lagi katanya gitu Bu. Nah jadi dari situ tuh saya kayak berpikir kurang semangat aja lagi Bu, kayak ya udah, karena di situ pun saya gagal juga Bu, untuk kedepannya saya kayak kurang minat lagi Bu di hobi saya itu. Jadi saya sekarang lebih ke fokus kuliah. Oke, jadi permasalahan tubuh ini hobi baru ya setelah COVID kemarin yang tidak direstui oleh tuanya, yang mungkin ya orang tua tubuh ini beranggapan lebih harus mementingkan kuliah dulu daripada game itu ya. Iya, Bu. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Aku mau tanya nih, Bapak gue sampai sekarang masih main game? Masih ya. Masih main game ya. Tapi mainnya tuh lebih pentingin tugas dulu baru main. Terus kalau misalnya ada jadwal turnamen itu kayak setiap minggu lagi di enteng gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, siapa dulu nih? Silakan yang tua. Teguh mau nanya, udah pernah nggak ngobrol sama orang tua yang bilang kalau ini tuh ada sisi positifnya gitu? Pernah, cuman orang tua tuh lumayan mendukung, tapi nggak sepenuhnya gitu. Tapi masih ada lah yang kayak mengelak, mungkin beda zaman ya orang tua kita dengan kita sekarang. Sebenarnya kalau main gini kan udah lama juga kan, kayak dari zaman SMP kan mulai kan. Cuman lebih seriusnya tuh pas COVID kemarin. Itu yang Najwa. Ada lagi mau bertanya? Silakan Mas Man. Berarti kan itu hobi baru ya Teguh. Jadi Teguh punya merasa kalau punya bakat lagi game gitu. Iya. Jadi Teguh ini kayak pengen serius itu berarti kayak mau menjadi pro player gitu. Iya, karena di sana tuh kayak tidak terasa peluangnya kemarin itu, dan lebih menyenangkan aja rasanya gitu kan. Kenapa orang-orang cuma duduk doang terus dia dapat duit dan karena gitu kan, daripada cuma kayak huru hara doang nggak ada apa-apa gitu. Ya, Mas Man. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas Man. Emangnya game Teguh itu memberikan hal apa gitu? Maksudnya apakah memberikan keuntungan bagi Teguh gitu sehingga Teguh berusaha menyadarkan orang tua untuk gaming ini bagus gitu loh di hobi Teguh gitu. Kalau sisi positifnya mungkin ada, misalnya kayak kan ini game online kan, terus kita punya kayak teman-teman mabar gitu kan. Nah jadi teman-teman mabar ini bisa dari daerah lain kan, jadi kita punya banyak kenalan gitu, misalnya dari Jawa, misalnya dari Bandung atau dari Bogor gitu kan, terus dari Medan, dari Aceh. Dan di Pekanbaru ini kalau ada turnamen offline, kita tuh semuanya udah saling kenal gitu, walaupun belum kenal sama sekali, akrab gitu, tapi sebelumnya kayak udah sama-sama pernah main gitu, udah sama-sama tahu kalau di Pekanbaru ini orang-orangnya gitu aja, nambah relasi juga. Relasi ya, pertemanan ada di berbagai macam daerah gitu. Oke, dari permasalahan Teguh nih yang hobinya tidak direstui oleh orang tuanya nih, mungkin dari teman-temannya ada yang ingin memberikan saran nih, Teguh harus bagaimana gitu? Silakan kalian. Kalau tadi kan kata Teguh sisi positifnya menambah relasi
gitu, kayak masih diutamakannya pentingkan kuliah dulu gitu. Padahal kemarin tuh udah ada kesempatan kan, udah bilang enggak kan kalau ini kan cuma cuti 1 semester gitu kan misalnya kalau emang rezeki gitu. Ya tapi tetap orang tua tidak terima. Lebih pentingnya pendidikan aja gitu. Habis tamat ini bebas lah mau ngapain. Gitu ya. Ada lagi? Bang Ali? Beda pemikiran antara orang tua dan kita. Jadi menurut saya masukan dari saya nih sesuai dari pengalaman juga kan, itu tuh lebih ke diri kita buktikan kalau ternyata kita tuh bisa ambil jalan dua-duanya loh. Kalau bisa kita jalan dua-duanya, kenapa kita harus memilih di antara satu gitu. Kalau kita yakin sama diri kita jalani dua-duanya. Daripada kalau kita memang berhasil di itu, otomatis orang tua nanti lama-kelamaan dia terbuka pikirannya dengan ada pembuktian dari diri kita. Namanya orang tua pasti tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya. Mereka berpikir bahwa pendidikan adalah nomor satu, apalagi kita Indonesia ya kan. Pendidikan itu paling penting kalau di Indonesia gitu kan. Tapi balik ke kita lagi gitu, kalau kita bisa buktikan, kalau kita bisa jalanin dua-duanya, kenapa enggak gitu kan. Nah nanti setelah seiring berjalannya waktu, otomatis pikiran orang tua itu akan terbuka. Ternyata oh benar ya, ternyata dia akan percaya sama kita. Yang penting kita juga percaya sama orang tua kita. Kalau kita udah dikasih kepercayaan, jangan sampai kita ibaratnya tuh yang tadinya udah dikasih kepercayaan jangan sampai kita melenceng ke B gitu. Kalau menurut pendapat dari saya gitu. Gitu ya. Mungkin ada lagi? Oke, jadi itu ya kedua saran-saran dari temannya. Kedua coba untuk bukannya melakukan kedua-duanya kalau misalkan masih bisa gitu. Karena memang apapun itu orang tua pasti ingin yang terbaik juga untuk anak-anaknya ya. Karena orang tua itu pastinya memikirkan pendidikan adalah nomor satu untuk anaknya di masa depan seperti itu. Oke, sebelum itu kita SPK dulu ya supaya lebih semangat lagi nih, supaya nggak lari lagi ya. Oke, bunga games itu gamesnya games kelipatan 3. Jadi ibu mau nantinya setiap kelipatan 3 anak ibu semua bilang door tapi secara semangat ya, pastinya semangat dan cepat bisa. Oke, mau mulai dari kiri atau dari kanan nih? Oke, silakan nanti yang mulai duluan. 1, 2, dan 4, 6, dan 7, 8, Dor 10, 11, dan 13, 14, dan 16, 17, dan 19, 20, dan 21, dan itu siapa? Oke, kurang semangat ya nanti ya. Tapi boleh dilanjut nih dari dua-dua. 22, Dor 24, Dan 25. Oke, kurang fokus ya Teguh. Ulang dari Teguh. Gimana tadi kenanya? 25. 25 dong belum. Yang satu lagi yang ketiga. Boleh nggak? Oke, boleh ulang dari nomornya deh. Ulang dari nanti tadi kenanya gimana? 22, Aulia kayaknya kurang fokus ya. Lebih fokus lagi Aulia. Kita ulang. 22, 23, 25, 26, dan 28, dan 29. Iya. enggak 30 dong ibu. ada kita aja. Sampai 100 lah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sudah terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita ya. Oh iya. Dan mana tadi guys? Tepuk tangan aja. Udah tepuk tangan tadi nggak tadi? Enggak. Oke, kita lanjut ya dari saran-saran dari teman-temannya nih. Mungkin dari Teguh gimana nih perasaan Teguh setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Kalau dari saya udah merasa lega, terus menambah wawasan juga masukan dari beberapa teman yang lainnya. Nah, di sini apa nih bentuk komitmen dari Teguh ke depannya nih dalam menghadapi
hobi Teguh yang nggak direstui orang tua Teguh? Jadi komitmen saya ke depannya Bu, saya tetap menjalankannya, tapi saya mengkomunikasikannya lebih baik lagi Bu. Oke, bener lagi ya Teguh, bener lagi. Tipenya lain. Oke, benar sekali ya Teguh ya. Teguh harus lebih bisa mengkomunikasikannya secara baik-baik kepada orang tua Teguh. Kalau bisa menjalankannya sekali dua, kenapa harus meninggalkan salah satunya? Seperti itu ya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan kita pada hari ini. Sini Ibu mau nih dari Anda semua menyampaikan pesan dan harapannya di dalam kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa? Silakan Om ya. Kesannya hari ini kita yakin untuk memang ibadah kawasan orang tua ini kita sama-sama mengungkapkan masalah setelah ada dan mereka sama selesai kita bahas secara bersama-sama kita selesaikan dan juga harapan saya ke depannya mungkin jadi semangat lagi dan hasilnya juga Terima kasih Novia. Untuk depan kegiatan kita ke depannya, Ibu akan memperbanyak lagi SPT-nya untuk supaya anak-anak semua lebih bersemangat. Oke, untuk kegiatan kita selanjutnya nih, kira-kira ada saran nggak dari anak-anak semuanya? ya Bu. Oke, mau tanya dulu atau dulu? Silakan dulu. Kalau Najla di sini hari ini tapi di sore hari. Di sore hari. Oke, kalau Najla maunya tetap di ruangan ini, tapi di sore hari. Mungkin ada saran lagi Om? Oke, setuju ya? Setuju. Oke. Oh ini. Hah? Masih ditutup ya? Oke, di sini Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada Anda semuanya sudah sukarela hadir meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga sesuatu yang kita bahas dalam kegiatan ini bermanfaat dan bisa membantu Anda sekalian. Oke, karena di awal tadi sudah kita buka dengan doa, topiknya kita tutup dengan doa juga. Sini yang bisa bantu Ibu bikin doa? Saya Bu, Jadi semangat Bu. karena kegiatan telah berakhir, maka saya itu dengan doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Teguh. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dengan nantinya topik-topik yang lebih menarik dan pastinya lebih menantang kita untuk mendapatkan informasi baru. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.